bisa. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a la yuraddu bainal adhan wal iqamah. Qalu famadha naqulu ya Rasulullah? Qala sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah doa yang harus kami baca wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mintalah kepada Allah afiyah, kesehatan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Tirmidzi, katanya ini hadis hasan, bab keampunan dan afiyah, hadis nomor 3594. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tuwiba bis-shalah futihat abwabus sama' wastujibat du'a. Dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamat untuk salat diserukan, maka pintu-pintu langit terbuka dan doa dikabulkan. Kita ulangi, dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamat untuk salat diserukan, maka pintu-pintu langit terbuka dan dikabulkan, doa dikabulkan. Hadis riwayat Ahmad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul man tawaddaa fa ahsana wudu'ah thumma kharaja 'amidan ila sholati fa innahu fi sholatin ma kana ya'milu ila sholah wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutwataihi hasanah wa yumha anhu bil ukhra sayyi'atun fa idza sami'a ahadukumul iqamah fala yas'a fa inna a'zamakum ajran abada'ukum daran. Qalu lima ya Aba Hurairah? Qala min ajalin kathratin futa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa berwudu dengan sempurna kemudian pergi menuju salat berjamaah, maka sesungguhnya ia berada dalam salat selama kepergiannya menuju salat berjamaah, dan sesungguhnya ditulis baginya satu kebaikan pada setiap salah satu dari kedua langkahnya, dan pada langkah lainnya dihapus satu dosa. Apabila salah seorang dari kalian mendengar iqamat, maka janganlah ia memperpanjang langkahnya agar lebih cepat, karena sesungguhnya yang paling besar pahalanya di antara kalian adalah yang paling jauh jarak rumahnya dari masjid. Mereka bertanya, mengapa demikian wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, menjawab, dikarenakan lebih banyak langkahnya. Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta' Jami' al-Wudu halaman 22. Intisari dari hadis ini, barang siapa berwudu dengan sempurna di rumahnya, kemudian dia berangkat sholat berjamaah, maka dihitung dia selama perjalanan itu dalam keadaan sholat selama bepergian menuju sholat berjamaah. Kemudian satu langkahnya ditulis satu kebaikan, dan satu langkahnya lagi dihapus satu keburukan atau dosa-dosanya. Maka ketika mendengar iqamat, janganlah buru-buru, tapi jangan mempercepat langkahnya, tapi jalan santai seperti biasa. Karena yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling jauh jarak rumahnya dari masjid, karena lebih banyak langkahnya. Berarti makin jauh jarak dari masjid, berjalan kaki lebih baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda ahadukum fi baitihi thumma atal masjida kana fi shalah hatta yarji'a fala yaqul hakadha wa shabbaka baina asabihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Abu Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian berwudu di rumahnya, kemudian ia pergi ke masjid, maka ia berada dalam salat sehingga ia kembali,
maka janganlah ia melakukan begini. Beliau menyilangkan jari tangannya yang satu ke tangan yang lain. Hadis riwayat Hakim. Katanya ini hadis sahih menurut syarat Syaikhaini, tetapi keduanya tidak mengeluarkannya, sedang Al-Dhahabi menyepakatinya. Kemudian An Salman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddaa fi baitihi fa ahsana al-wudu thumma atal masjida fa huwa zairullahi wa haqqun 'alal mazuri an ayyukrima zair. Dari Salman radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa berwuduk di rumahnya dan menyempurnakan wuduknya, kemudian ia pergi ke masjid, maka ia adalah tamu Allah. Dan kewajiban bagi yang dikunjungi adalah memuliakan yang mengunjunginya. Dari Salman radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa berwuduk di rumahnya dan menyempurnakan wuduknya, kemudian ia pergi ke masjid, maka ia adalah tamu Allah, dan kewajiban bagi yang dikunjungi adalah memuliakan yang mengunjunginya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani. Keterangannya, kewajiban yang dikunjungi adalah memuliakan yang mengunjungi. Maksudnya bahwa Allah senantiasa memuliakan hamba-hambanya yang datang ke masjid untuk beribadah. Maka kalau ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering-sering kunjungi rumah Allah, sering-sering kunjungi tempat ibadah. Ketika seruan azan datang, senantiasa memenuhi seruan azan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min hina yakhruju ahadukum min manzilih ila masjidi farijlun taktubu lahu hasanah wa rijlun tahuttu anhu sayyi'ata hatta yarji'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sejak seorang di antara kalian keluar dari rumahnya menuju masjidku hingga ia kembali, maka salah satu langkah kakinya mencatat baginya satu kebaikan dan satu langkah kakinya yang lain menghapus darinya satu kejahatan atau dosa. Ini adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang menyempurnakan wuduknya sebelum menuju masjid. Setiap langkah kakinya disetat satu kebaikan dan satu langkah kakinya lagi dihapuskan satu dosa dan kesalahannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan pada mereka agar bersiwak setiap akan salat. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, seandainya tidak akan memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan pada mereka agar bersiwak setiap akan sholat. Kalau sekarang namanya gosok gigi. Setiap akan berwudu membersihkan mulut. Maki aja kadang. Maki aja orang kalau sholat itu aja. Bisa lihat jarang aja. Apalagi pagi-pagi bau nafas luar biasa. Itu kampung ya? Kampung mending imam. Kadang saya miring-miring gini. Gimana? Gosok gigi itu mau nge-siwak itu benar. Oke, kita lanjut hadisnya. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un min sunanil mursalin al haya'u wat ta'attu wasiwa wan nikah. Ini dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah SAW bersabda, 4 macam yang termasuk sunnah kebiasaan perilaku para Rasul, yaitu malu, memakai wangi-wangian, bersiwak, dan nikah. Hadis riwayat Tirmidzi. Katanya ini hadis Abu Ayyub, ini hadis hasan gharib, bab keutamaan nikah dan dianjurkan dan anjuran terhadapnya. Ada 4 sunnah para Rasul. Yang pertama malu, karena malu ini sebagian dari iman. Kemudian pakai wangi-wangian, parfum yang anti alkohol. Kemudian bersiwak, gosok gigi, dan nikah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashrum minal fitrah qassus syarib wa i'fa'ul lil hayah wasiwa wastinsha alma wa qassul asfar wa ghaslul barajim wa natful ibti wa halqul ainah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, 10 macam termasuk fitrah. Ini sudah kita bawa sejak lahir, yaitu memotong kumis bagi yang laki-laki, memanjangkan jenggot bagi yang laki-laki, memakai siwak, menghirup air ke hidung lalu mengeluarkannya, membersihkan hidung. Ini ketika beruduk, ini penting sekali. Memotong kuku, membasuh sela-sela dan persendian jari, mencabut bulu ketiak. Jangan dipelihara bulu ketiak, mas. Dicabut bulu ketiak. Mencukur bulu kemaluan dan istinja dengan air bersuci dengan air setelah buang air besar atau buang air kecil. Zakaria, salah satu perawi hadis ini, mengatakan bahwa Mus'ab berkata, saya lupa yang ke-10. Barangkali ia adalah berkumur-kumur. Karena itu kadang utur kan gini aja deh. Orang sedang terburu-buru uduk, gini-gini aja. Ya. Padahal diambil air, dihirup. Dihirup ya. Bila terasa mah, teng sekali itu. Dia kerasa sampai ke kepala. Nah, itu perih kan? Ini tulis. Perih masuk sini. Iya, ngilangin itu habis. Sakit kepala ini pusing apa kemarin. Jadi ada problem aja kan. Kunci kesehatannya di situ, mas. Itu emang harusnya sampai ke telan. Iya. Sakit terasa. Nah itu ya. Bagus. Jadi kotoran tuh itu semua buang ke dalam. Nah, ini kita masuk tadi beberapa hadis tentang masalah beruduk. Sekarang kita masuk tentang bab ikhlas, membetulkan niat. Karena besar pun pahala yang kita peroleh, amalan yang kita kerjakan, tapi kalau tidak ikhlas maka dia menjadi sia-sia. Ayat Al-Quran yang mengenai ikhlas, membetulkan hati. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang ia berbuat amal kebaikan, maka baginya pahala di sisi Rabb-Nya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Wa ma tunfikuna illa batigha'a wajhillah, dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzil syakirin. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan padanya pahala dunia, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, niscaya kami berikan pula padanya pahala akhirat, dan kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Hadis-hadis tentang niat, kehendak hati. Kemudian kita masuk hadis-hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa, penampilan dan hartamu, tetapi Allah memandang kepada hatimu dan amal perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim. Tampan pun kita, ganteng pun wajah kita, banyak pun harta kita, tetapi tidak dipandang Allah. Yang dipandang Allah apa mas? Amal kebaikan. Tapi orang-orang kaya juga terpandang oleh Allah SWT kalau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal kullu imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya wa yusibuha aw imra'ah yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya seorang itu hanya menerima balasan dari sesuai dengan yang diniatkannya. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Ia akan memperoleh keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia dan ingin memperoleh, atau karena wanita ingin dikawininya, maka balasan hijrahnya ia sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini dulu kan ada sejarahnya juga tentang niat seorang pemuda ikut perang bersama Nabi. Kalau sekarang lagi tren-trennya pemuda hijrah. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, insyaallah ini pemuda yang dirindukan oleh surga. Jadi kalau tren-tren sekarang nih hijrahnya karena lagi tren-tren hijrah karena ingin bilang sebagai akhi wa ukhti, ikut-ikutan nih, salah niatnya. Maka itu yang didapatkannya, mungkin dipuji-puji sama orang, dia soleh, tapi tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Darda radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, barang siapa yang pergi ke tempat tidurnya untuk tidur malam, sedang ia berniat akan bangun dan mengerjakan sholat malam atau tahajud, tetapi kemudian kantuknya menguasainya sehingga ia bangun pada pagi harinya, maka dicatat baginya apa yang diniatkannya, sedangkan tidurnya itu adalah hadiah untuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini luar biasa nih. Orang yang ada niatnya untuk salat tahajud tetapi ternyata ketiduran dia. Tahu-tahu dah azan subuh aja. Ternyata ini adalah tidurnya sebagai hadiah baginya, sedangkan niatnya untuk salat tahajud adalah suatu pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang banyak juga orang tidur tinggal tidur aja, Mas. Sudahlah tidak ada minat untuk tahajud, enggak pula ada niat untuk tahajud. Setidaknya kita ada pasang niat untuk suatu kebaikan. Kalaupun kita tidak mampu melakukan kebaikan tersebut, insyaallah Allah catat kebaikan untuk diri kita. Tiap hari tahajud. Kamu tiap hari tahajud? Insyaallah, Mas. Saya jam 3:30, jam 3 sampai subuh. Ya. 8, 9, 1 witir, 9. Itu tiap hari saya ada, insyaallah ada. Jadi kalau kita tidur lalu berdoa, ya Allah bangunkan saya tahajud. Nanti ketiduran kita tetap Allah catat suatu kebaikan. Niat. Penting niat tuh. Kalau mau udah tidur tuh niat, entar malam aja. Catat walaupun gak ketiduran. Jadi hadis tentang 14 An Zaid bin Thabit, ini dari Abi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, beliau
semoga Allah meridainya, qala, beliau Nabi SAW bersabda, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu man kanatid dunya hammuhu faraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainai wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhirah niyyatah jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa tatsbud dunya wa hiya raghimah. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan memberikan kekhawatiran, kecemasan padanya dalam segala urusannya. Ini penting nih. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan memberikan kekhawatiran atau kecemasan padanya dalam segala urusan. Ini kalau tujuan kehidupan adalah hanya dunia, jadi kasih cemas yang berlebihan dari Allah SWT. Dan Allah meletakkan rasa takut akan kefakiran di hadapan matanya. Takut miskin aja mas. Padahal ia tidak menerima keduniaan itu kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa menjadikan akhirat sebagai niatnya, tujuannya, maka Allah akan menjadikan kemudahan dalam segala urusannya. Allah akan meletakkan rasa kepuasan dalam hatinya dan dunia datang padanya dengan kehinaan. Ini hebatnya orang-orang yang mengutamakan niat untuk akhirat. Mau kerja, niatnya ibadah. Mau makan, niatnya ibadah. Kalau niatnya akhirat, maka dunia itu didatangkan Allah dan dihinakan di hadapan dirinya. Itulah beberapa hadis. Ini nih. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, 3 perkara yang akan membersihkan hati seorang muslim dari sifat dengki, khianat, dendam dan sifat-sifat buruknya. Ini penting nih, 3 perkara yang akan membersihkan hati seseorang dari sifat dengki, sifat pendendam atau sifat khianat dan sifat-sifat buruk lainnya. Penyakit hati. Yang pertama itu beramal dengan ikhlas hanya semata-mata karena Allah. Seseorang yang beramal kalau bukan karena Allah, maka tidak akan pernah hilang sakit hati, dengki dalam dirinya, karena ingin terus dipuji-puji oleh orang. Kemudian memberi nasihat kepada pemimpin. Ini yang paling sulit, memberi nasihat kepada pemimpin. Orang takut dimarahin oleh pemimpinnya. Mengkritik suatu kesalahan pemimpin itu nggak berani. Padahal itu dianjurkan. Kalau nampak pemimpin salah, beri nasihat yang baik. Kemudian selalu menyertai jamaah, karena doa mereka akan mengikuti, menjaga mereka dari segala arah. Karena setiap orang berjamaah itu didoakan, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, ampunilah kaum muslimin dan kaum muslimat. 3 perkara kalau kita amalkan, dibersihkan kita dari sifat dengki, pendendam dan pengkhianat. Pertama, beramallah, berusaha beramal dengan ikhlas. Kemudian berani menasihati pemimpin. Kalau pemimpin kita salah, berikan nasihat terbaik. Kemudian selalu berjamaah, jangan pernah meninggalkan jamaah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari Sauban radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, beruntunglah orang-orang yang ikhlas, mereka adalah pelita-pelita dalam kegelapan malam, dan segala fitnah dan kezaliman akan hilang dari mereka. Ini orang ikhlas ini tidak peduli dia mas. Mau dihina, mau dicaci, mau nggak dipuji, mau nggak dibaca-baca orang, mau nggak disebut-sebut orang, tetap dia nyaman-nyaman aja mas, kayak ke masjid. Ikhlas sama buang air. Sama buang air kecil, buang air besar. Kadang begitu pas udah lepas nggak pikirin. Nah itu. Jangan-jangan yang sering tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang akan membalas guna itu
perbuatan-perbuatan yang kecil, yang kita bantu orang 1000 kan nggak pernah dihitung kan, nggak tahu pernah bantu ya 1000, siapa tahu itu yang dihitung. Tapi kalau bantu banyak-banyak ya ingat terus ya. Ya itulah beberapa nasihat Nabi SAW melalui hadis-hadisnya. Insyaallah yang senantiasa mengamalkannya mendapatkan surga sisi Allah SWT. Yang pertama, kesimpulan dari hadis-hadis yang kita bacakan, menyempurnakan wuduk dari rumah, karena orang yang berwuduk dari rumahnya besar pahala yang didapatkan dari setiap langkah kakinya, dan banyak pula dosa dan kesalahan yang berguguran di setiap langkahnya. Kemudian masalah mulut, dianjurkan kita untuk senantiasa membersihkan mulut atau bersiwak, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, karena ketika sholat berjamaah orang-orang yang di samping kita tidak terganggu dengan bau mulut kita. Kemudian yang ketiga, ayat dan hadis menjelaskan tentang pentingnya ikhlas, karena ketika mengharap pujian dan sanjungan orang lain, maka yang akan didapatkan adalah kekecewaan. Sedangkan ketika ikhlas yang diharapkan adalah pujian sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pujian dari Allah akan kita dapatkan. Bonusnya adalah pujian dan sanjungan dari manusia. Jadi kita senantiasa menjaga wuduk, membersihkan mulut, dan ikhlas dalam setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jam berapa?